Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Thank you everybody for coming to the break room number 1 for session number 2. So this is the only dispatchable renewable energy discussion. The other ones is variable, right? So hopefully this will trigger the enthusiasm for you for the discussion. So here first I'd like to invite Pak Haris Yahya, Direktur Panas Bumi dari Direktorat Jenderal EBTKE. Give applause. Kemudian yang kedua Bapak Julfi Hadi yang baru saja menjabat sebagai Presiden Direktur Pertamina Geothermal Energy. Dan yang ketiga kelihatannya masih di toilet, Pak Priyandaru Effendi, Chairman dari Asosiasi Panas Bumi Indonesia API. He will join later. Dan yang terakhir Mr. Marco Lakovic, Managing Director and also partner from Boston Consulting Group. So we have 4 distinguished speakers talking intensively about geothermal today. I'll mix between Bahasa and English because one of our speaker is speaking on English only. So we are going to touch the discussion on the geothermal. Why we have 23,000 megawatt of resource potential in Indonesia. However, since we are independence from the colonial 1945 up to now, the installed capacity only less than 10% than resource, less than 2,300 megawatt. Why? So on this opportunity, we'd like to get the opinion from different perspective, from Pak Haris. So what are the regulations that can boost up the development of geothermal? And also from Pak Julfi Hadi, we expect to share his very long experience, I think 30 years since Amos's time up to now in PGE. So Pak Julfi will share also his experience and hopefully we can get the insight on technology aspect and also from the non-technical aspect how to boost up the geothermal development. And Pak Priyandaru will give the insights from the perspective of the association. And last, Mr. Marco will also share the experience of Boston Consulting on the success story of geothermal development, not only in Indonesia, hopefully. So with that, I'll ask Pak Haris to start the presentation. Please, Pak Haris, 10 minutes, Pak. Yeah, thank you, Pak Haris. So, good morning, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So allow me to speak in bahasa, Pak. Karena saya ngeliat kita banyak di WNI. Jadi tetapi presentasi masih dalam bahasa Inggris. So I'd like to start dengan slide yang ketiga. Ini bisa ya? Oh enggak ada ya. Coba bisa masuk langsung ke ketiga saja. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui Ibu Menteri Keuangan kemarin sore menyampaikan keynote yang melihat bagaimana keterkaitan antara kondisi yang ada saat ini yang yang kita pahami sebagai climate change issue yang begitu besar dampaknya, baik secara global maupun lebih spesifik secara nasional kita tahu. Dan Ibu Menteri sangat baik menjelaskannya. Dari aspek global, beliau melihat bahwa target 1,5 derajat yang kita ingin capai, dibatasi sampai 1,5 derajat kenaikan suhu bumi di tahun 2000-an, mungkin 100 tahun ke depan, 50 sampai 100 tahun ke depan, ternyata saat ini sudah sampai kepada 1. Jadi kalau kita tidak melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk bisa mengerem laju kenaikan global warming, maka dampak yang ditimbulkan tentu sudah bisa kita prediksi
dampak negatif yang begitu besar. Dan kita juga memahami secara nasional seperti yang disampaikan Ibu Menteri kemarin, bahwa ternyata secara nasional itu sudah ada indikasi-indikasinya. Data-data, informasi-informasi sudah ada kenaikan temperatur, sudah ada perubahan-perubahan iklim di beberapa tempat yang memang dampaknya juga secara negatif. Bahkan lebih detail, beliau menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap keuangan negara. Potensi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh climate change dalam skala nasional itu terlihat. Beliau sampai menyampaikan angka-angka terkait dengan GDP kita, berapa potensial loss yang kita bisa hadapi ketika climate change ini terjadi di Indonesia khususnya. Dan jika kita bandingkan dengan upaya-upaya buat biaya yang dibutuhkan untuk melakukan upaya preventif, itu beliau bisa bandingkan secara baik. Nah, salah satu yang beliau utarakan adalah bagaimana kita bisa mengerem kenaikan temperatur dalam skala upaya secara nasional kita dari sisi sektor energinya. Karena kita pahami bahwa perubahan iklim, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca itu sekarang lebih banyak didrive oleh aktivitas kita membakar energi fosil. Nah, energi fosil inilah yang dicoba untuk di-manage dengan baik. Salah satu upaya yang ingin dilakukan adalah bagaimana mengerem bahkan menghentikan penggunaan energi fosil yang secara data kita pahami memberikan dampak climate change yang signifikan. Kebetulan Indonesia dikaruniai dengan sumber energi yang terbarukan yang jumlahnya banyak. Kemarin juga sudah disampaikan. Dan lebih spesifik lagi, kita memiliki potensi energi terbarukan dalam bentuk panas bumi yang jumlahnya juga sangat besar. Dan untuk itu, pemerintah di dalam merespon upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, kita sekarang berada dalam masa transisi energi menuju net zero emission. Apa yang akan kita lakukan untuk mencapai hal itu? Inilah yang sekarang ini kita coba masukkan di dalam roadmap energy transisi menuju net zero emission yang kira-kira ke depannya itu akan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan yang kita punyai. Hari ini adalah satu momen penting untuk selalu kita angkat setiap tahun agar upaya-upaya menuju kepada green energy senantiasa kita ingat. Mungkin pembicara kemarin ada juga yang mengatakan bahwa dari tahun ke tahun kita bicara mengenai energi baru terbarukan, tapi sejauh mana sekarang implementasinya? Ya, mungkin memang saat ini kita masih berproses banyak ke arah sana. Dan progres barangkali juga belum banyak kita capai. Karena sampai hari ini baru sekitar 12% energi terbarukan yang kita gunakan di dalam menghasilkan listrik secara nasional. Tapi tidak apa-apa, upaya-upaya yang kita lakukan hari demi hari, tahun demi tahun tentu akan berbuah hasil nantinya. Bukan apa-apa, kalau kita ikut di dalam upaya-upaya global menuju ke arah yang lebih green, tentu ada benefit yang akan kita capai. Setidak-tidaknya kita tidak tertinggal jauh dari negara-negara yang lain. Bukan apa-apa, kenapa kita tidak boleh tertinggal jauh? Karena ke depan pasar global itu mengarah kepada produk-produk yang juga green. Kalau kita tidak siap dengan itu, tentu dampaknya akan jauh lebih buruk lagi buat kita. Nah, upaya untuk kita bisa melakukan transisi dari energi fosil menuju kepada energi yang lebih bersih, kita berharap datangnya dari energi baru, energi terbarukan. Bahkan Ibu Menteri kemarin menyampaikan the only one energi terbarukan, tetapi tidak juga, karena ada juga kegiatan yang lain, yaitu energi efisiensi yang juga di sebelah, ruangan sebelah juga dilakukan konferensi seperti ini.
Tetapi ada hal yang mungkin menjadi pertanyaan utama. Ketika kita sudah melakukan migrasi dari energi fosil menuju energi terbarukan, bagaimana dampak-dampak yang terjadi dari kondisi yang ada saat ini? Ada yang mengatakan bahwa sekarang yang di PLTU sekian ratus orang, sekian ribu orang, mau dikemanakan semua nanti. Saya pikir hal itu juga menjadi menjadi hal yang juga dipikirkan semuanya untuk bisa mengatasi hal-hal yang seperti itu. Energi pada dasarnya sama saja, butuh pengelolaan, butuh pembiayaan, butuh regulasi yang baik, butuh insentif, sama saja. Mungkin hanya objeknya saja yang berbeda. Kualitas SDM pasti juga menjadi hal yang sangat diperhitungkan. Nah, target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi, khususnya pada pembangkit energi baru, energi terbarukan, kita coba paparkan di sini. Kurang lebih 708 gigawatt energi baru, energi terbarukan yang akan kita bangun sampai dengan 2060. Itu adalah bagian dari energi transisi yang kita targetkan net zero emission-nya di 2060. Kita berharap sebenarnya jika bisa melakukan percepatan akan kita lakukan, tetapi sebagai target awal di 2060. Kalau kita lihat gambaran di slide, yang terbesar memang porsi kapasitas surya, karena memang secara impor data, potensi surya di Indonesia itu sangat besar, lebih dari 3.000 gigawatt yang kita punyai. Tetapi kalau kita lihat produktivitas dari surya, tentu beda ceritanya ketika kita bicara mengenai panas bumi. Surya dengan kapasitas yang sama, misalnya kita bahas 1 giga surya, itu produksi listriknya mungkin hanya diperlukan 200 mega panas bumi untuk bisa menghasilkan energi yang setara. Jadi kalau kita lihat ini adalah kapasitas, tentu juga harus tetap dipikirkan. Sehingga di panas bumi yang ada, mungkin bisa masuk ke next slide. Slide 4. Tadi Pak Riza sudah menyampaikan bahwa Indonesia punya potensi 23.000 megawatt panas bumi. Sekarang ini baru 2.373 megawatt kapasitas yang terpasang. Baru sekitar 10% yang kita punyai. Tetapi Bapak Ibu sekalian, 2.300 mega terhadap 23.000 ini sebenarnya kita asumsikan masih menggunakan teknologi yang konvensional. Tetapi dengan inovasi yang ada saat ini, 1 megawatt yang tadinya hanya menghasilkan listrik dengan konvensional 1 megawatt, tetapi sekarang ini bisa ditingkatkan lagi produktivitasnya dengan inovasi teknologi yang saat ini sudah ada. Jadi bisa saja nanti kalau dalam bentuk listrik, steam yang ada meskipun dihitung 23.000, bisa saja nanti dengan inovasi teknologi kita menghasilkan listrik lebih dari 23.000. Mungkin bisa sampai dengan 30.000, 40.000 megawatt. Dan kalau kita lihat, berapa menit lagi Pak? 1 menit lagi. Waduh, 1 menit. Susah buat saya untuk menjelaskan 1 menit. Intinya, apa yang dilakukan, karena ini renewable energy khususnya panas bumi ini perlu diakselerasi. Lalu pemerintah melakukan apa? Mungkin bisa pindah ke slide nomor 7. Mohon maaf nih saya, slide nomor 7, ada insentif-insentif yang disiapkan oleh pemerintah, ada tax allowance, ada tax holiday, ada juga pembebasan bea masuk, dan ada juga insentif dalam bentuk pengurangan pajak bumi bangunan. Nah ini adalah insentif-insentif yang ada saat ini, insentif fiskal yang ada saat ini, yang belum tentu semuanya ada di energi terbarukan lainnya. Di sebelah ada bahas angin, ada surya, ada hidro. Hanya beberapa bagian dari insentif yang ada ini yang bisa diimplementasikan, bisa dipakai dari jenis energi yang sana. Tetapi untuk geothermal semuanya bisa.
ada dibuka untuk melakukan itu. Next mungkin. Nah, yang lainnya adalah insentif lainnya, dukungan pemerintah. Kita tahu bahwa energi geothermal, nanti mungkin jangan disampaikan teman-teman semuanya. Geothermal ini punya karakteristik yang risiko yang mungkin agak berbeda dengan jenis energi terbarukan lainnya. Kita pahami bahwa risiko eksplorasi, ketidakpastian untuk mengidentifikasi potensi realnya, cadangannya panas bumi itu sangat tinggi. Dan saat ini mekanisme yang ada, risiko tersebut masih tereksposur ke badan usaha yang akan melaksanakan pengusahaan panas bumi. Dan untuk itu pemerintah juga mempunyai program di dalam mereduksi risiko itu melalui government drilling. Sudah ada contoh yang sudah diterapkan, 2 kegiatan yang sudah dilakukan di Nage dan di Cisolok, itu menjadi pembelajaran. Memang belum sukses seperti yang kita inginkan, tetapi itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Dengan government drilling kita bisa mengetahui cadangan yang lebih pasti. Dengan cadangan yang lebih pasti tentu resiko juga menjadi lebih rendah. Dan dengan government drilling yang dilakukan oleh pemerintah, setelah selesai government drilling kita sudah punya data yang baik, kita sudah punya infrastruktur jalan, sudah punya well pad, sudah kondisi sosial sudah baik, dan itulah nanti yang akan ditawarkan kepada badan usaha dengan harapan agar resiko tadi sudah bisa dikonversi dengan tidak lagi dengan biaya yang terlalu tinggi, tetapi kita bisa tetap kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan harga energi baru, energi terbarukan, termasuk juga energi panas bumi. Banyak hal yang sebenarnya yang mau saya sampaikan, tetapi karena waktu hanya 10 menit, ini pun juga sudah lewat, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris. Pak Julfi silakan Pak, ini udah banyak banget supporter dari PGI ini Pak, silakan Pak. Medco juga ada Medco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagian saya teknologi tadi ya Pak Riza ya. Jadi immediate goal, goal jangka pendek, sebentar Mas balik lagi. Goal jangka pendek dari PGE sangatlah fokus, sangatlah jelas. Kita maju menuju 1 gigawatt dalam 2 tahun insya Allah. Jadi aspek-aspek yang penting adalah geothermal opportunities, key drivernya apa, dan barriers-nya apa, itulah yang harus kita mengerti sekali. Next please. Saya akan selalu mengingatkan dan mengingatkan lagi di forum energi seperti ini bahwa geothermal is the only stable dan reliable baseload renewable energy yang bisa memainkan peranan penting untuk dekarbonisasi dan during transisi ini menggantikan batu bara. Quick look dari map, ya kita bisa lihat industrialisasi, demand dari power di warna biru bulat itu persen melawan total demand energi. Yang paling besar adalah di Sumatera dan Jawa dan kita ketahui itu. Dan kita juga lihat geothermal reserve di bulat yang merah, 34%, 41% juga berada di Sumatera dan Jawa. Intinya apa? Geothermal as a base load ya siap untuk menggantikan batu bara di Jawa dan Sumatera. Intinya Indonesia adalah negara volcano. Indonesia adalah negara geothermal. Ya. Jadi renewable energy yang paling efektif untuk di-develop di Indonesia tentunya adalah geothermal. In summary, 3 di sebelah kanan, stable base load, keywordsnya available dan controllable, ya more cost effective ya dibandingkan renewable lain untuk base load, ready untuk menggantikan batu bara di Jawa, dan yang paling penting dari slide ini adalah yang paling bawah, Perpres sudah keluar untuk mendorong geothermal, PGE insya Allah fokus untuk bisa membuat Perpres ini workable dan mulai men-trigger geothermal di Indonesia. Next please. Gimana caranya? Ada 2 aspek di sini. Pertama, Pertamina 35 tahun pengalaman di operation geothermal, jarang itu di dunia.
Dan kedua, kita mempunyai scale, mempunyai volume secara resources. Sebelum saya ngomong 1 gigawatt, kita lihat ke bawah dulu. 672 installed capacity dan 710 megawatt upside resource. Kalau kita tambahin itu semua sekitar 1.400, kita lihat di jajaran negara hanya di bawah Turki Pak. Ya, nomor 4 di dunia. Key message dari sini bukan itu. Project-project kita, prospek-prospek kita adalah prospek pipeline topnya Indonesia. Ya, itu nomor 1. Jadi tentunya dengan begitu kita ada target 1 gigawatt 2 tahun. Poin kedua dari slide ini, kalau kita lihat dari mapnya, distribusi dari proyek-proyek kita ada di Jawa dan di Sumatera, ya, untuk bisa mendukung dekarbonisasi Indonesia menggantikan batu bara. Kalau kita lihat, kita juga buat sektor-sektor atau hubs-hubs yang kita sudah bisa lihat di South Sumatera, kita bisa lihat insya Allah nanti di North Sumatera ada Selawah Agam dan lain-lain, di Lahendong dan di Jawa. Next please. Sekarang pertanyaan bagaimana mengimplementasikannya. PGE sudah mengidentify 340 megawatt yang kita sebut quick win di bundaran itu. Kalau kita tambahkan dengan 672 megawatt, kita akan menjadi 1 gigawatt company. Kalau kita lihat graf ini dengan cepat, kita bisa lihat mana proyek-proyek yang sudah ready. Ya, kalau kita lihat vertical axis adalah value tengah megawatt, lebih tinggi dia, lebih besar kapasitinya. Kalau lebih kanan dia di horizontal axis itu adalah project development and execution plan. Kita siap untuk FID di warna merah itu atau enggak eksekusi. Jadi tentunya untuk investasi yang atraktif adalah di sebelah kanan atas. Kalau kita gather project-project kita yang sudah ada fitnya dan sudah masuk ke eksekusi, itu adalah 340 megawatt Pak. Jadi itulah yang kita akan berusaha memajukan dalam 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Kalau kita lihat proyek-proyek yang ada di quick win itu adalah proyek-proyek yang steamnya sudah ada di wellhead. Atau kita memakai fluida-fluida dengan teknologi optimisasi yang akan menaikkan megawattnya gitu loh. Jadi insya Allah dalam 2 tahun kita akan kejar itu. Dan kalau lihat ada circle di bawah juga, kita lagi mengerjakan pilot project untuk hydrocarbon, hydrogen, untuk metanol. Supaya membuat proyek-proyek kita akan lebih komersial. Next please. Jadi gimana bottlenecknya? Ya, what is the bottleneck? Sekali lagi tentunya commercial ya, dan saya lihat rasionalnya adalah teknologi. Kalau kita review proyek-proyek Pertamina, nomor 1 kalau kita lihat commercial bottleneck, nomor 1 adalah kita harus menaikkan megawatt per US dollar. Dari setiap megawatt, dari setiap US dollar megawattnya harus tinggi. Gimana caranya? Yaitu kita berusaha di Pertamina menaikkan extract all energy from the project. Low temperature, intermediate temperature, bukan high temperature juga, dan cogeneration. Nomor 2, kalau kita lihat ke bawah, kita harus juga mempunyai fleksibilitas, kita harus lebih cepat COD-nya, harus mempunyai power plant yang lebih murah, dan juga flexible. Jadi intinya kita perlu manufacturers, kita perlu equipment yang lebih cheap, lebih faster untuk COD, dan lebih fleksibel di mana tadinya kalau kita pakai 7 bar ke atas sampai 1 bar kita juga bisa jalan. Jadi rasional kenapa ini belum terjadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Saya rasa karena belum ada teknologi breakthrough ya. Jadi kalau kita lihat bottleneck saya rasa ada di teknologi ya. Tentunya tadi sudah mencari power plant, key message-nya adalah juga di bawah enhance recovery dari steam yang dulunya ada di oil and gas sekarang kita bawa. Jadi bukan power plant-nya aja yang kita minta megawatt per US dollar-nya itu lebih bagus. Juga permeability yang ada di well kita minta supaya kita naikkan megawattnya dari sumur-sumur itu. Next please. Jadi gimana solusinya? Inilah solusi dari PGE supaya kita insya Allah bisa maju 2 tahun ke 1 gigawatt dan terus ke long term goal kita. Nomor 1 teknologi untuk menaikkan megawatt per US dollar. Kita sudah sign di forum ini 3 kontrak ya. Dengan Kaisan, dengan Salamberji, kita juga udah pernah dengan Ormat untuk memastikan megawatt per US dollar tadi bisa di-enhance. Juga dengan Salamberji barusan untuk melihat ESP pump di geothermal untuk menaikkan permeability. Untuk bigger picture strateginya, kita juga bisa melihat hubs, sektor. Kita meng-create sektor-sektor yang akan operation kita akan lebih effective dan efficient. Bisa juga set up untuk captive market in the future atau enggak export in the future. Juga supply chain ya di mana kita pada saat ini untuk drilling sampai power plant masih rely di good partners. Cuman in the future kita akan mulai masuk ke dalam sini supaya apa?
supaya semua equipment kita ada 1.400 megawatt menjadi centralized di Indonesia, bukan di luar. Dan tentunya untuk lebih komersial juga kita lihat secondary product, kita ada pilot project untuk hydrogen, green hydrogen di Hulu-Belu, ada juga di Lahendong dan juga green methanol. Jadi next please, takeaways dari presentasi ini. Nomor 1 sekali lagi saya ingatkan lagi, geothermal adalah base load, ya, reliable yang berada di Sumatera dan Jawa, ya. Policy sudah ada, ya. PJ aims to make the policy workable, achievable, ya. Tentunya dengan API dan lain-lain kita semua akan berusaha membuat ini workable. Tentunya kalau ada inisiatif-inisiatif lagi untuk Perpres ini, Pak Haris, mudah-mudahan ini akan lebih mengaccelerate geothermal. Bottleneckingnya ada di mana? Megawatt per US dollar harus improve. Ya tadi saya bilang power plant yang lebih cheaper power plant, faster COD power plant, yang lebih flexible power plant. Dan tentunya ESP pump di mana well kita harus bisa lebih enhance recovery dari steam ini akan lebih naik. Jadi yang penting adalah dengan pengalaman PGE will support acceleration of overcoming the bottlenecks. Dan yang terakhir juga secondary products itu nggak kalah pentingnya menurut saya untuk memastikan commerciality dari project-project di PGE untuk bisa mendorong dan memeet target dari Government of Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Julfi. Very interesting insight ya, bagaimana fokus dari PGE untuk meleverage pengalaman yang sudah sekian banyak dalam mengoperasikan dan mendevelop geothermal, dan juga fokus area di teknologi untuk mencapai target 1 gigawatt penambahan dalam waktu 2 tahun. Jadi so far ini mana yang bisa dikontrol, yang dikontrol oleh PGE itu sendiri yang menjadi fokus area. Bukan minta kenaikan harga nih so far nih ya. Nah sekarang kita dengar dari Pak Priyandaru yang memang supporternya paling banyak karena Ketua Asosiasi Panas Bumi. Jadi kita semua supporternya Pak Priyandaru nih. Silakan Pak Priyandaru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedikit, tadi di hintnya sudah ada gitu, lagi mengemphasize mengenai harga yang keekonomiannya Pak Haris. Ya mohon maaf Pak Haris. Jadi hari ini saya diminta oleh panitia untuk membawakan mengenai opportunities dan challenges. Ya memang harus lebih cepat, waktunya tidak banyak. Kalau nanti kurang komplit, datang ke acara IGCE di September 20. Ya, September 20 sampai 22. Itu mudah-mudahan mendapatkan pencerahan lebih banyak lagi, lebih komplit daripada industri panas bumi, bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional. Oke, let me start with my first presentation. Kita tahu tadi sudah disinggung bahwa kita punya potensi besar 24 giga. Ya Tuhan memberikan sangat baik dengan Indonesia, memberikan bless segitu besar, tapi baru 10% yang dipergunakan. Dan ini underdeveloped, sementara pemerintah mentargetkan very ambitious. Tadinya bicara 7,2 giga di tahun 2025, namun begitu 2 tahun yang lalu sudah direvisi, hanya menjadi 5,5 melalui Green RUPTL. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan apa yang ada di pipeline ini sampai 10 tahun ke depan. Kemudian kita tahu ada pandemi kemarin, sehingga pertumbuhan daripada ekonomi juga electricity terkoreksi. Ya sekarang kita sudah mencoba untuk naik lagi. Nah ini akan membantu economic recovery karena bicara mengenai panas bumi kita bicara mengenai additional investment $5 juta per megawatt. Itu in average ya. Jadi kalau kita bicara 1.000 saja sudah $5 billion flowing into the country. Jadi itu very significant untuk membantu economic recovery. Kemudian kemarin kalau sudah ada yang datang ke acaranya Ibu Sri, jelas strong political will untuk 2 hal utama adalah sustainability, sustainable untuk menunjang, sustainable energy yang available untuk menunjang pembangunan nasional, serta emission reduction. Kita tidak mau dunia hancur gara-gara climate change. Dan ini kerjaan kita semua, bukan hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia. Makanya ini harus kita tetap galakan supaya tadi Pak Haris bilang kita bisa memitigate perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kemudian strong interest project financing. Ya, ini kita punya project panas bumi pasti Pak Muksin datang nanti itu dari World Bank untuk knock our door. Even dia sudah sekarang willing untuk memfinance untuk kegiatan eksplorasi. Oke, go ahead. Kemudian kita saat ini keadaan seperti apa? Tadi kita cuma punya 2,35 ya gigawatt, kita bicara tambahan 3,3 dalam 8 tahun ke depan. Kemudian terima kasih untuk pemerintah yang sudah mengeluarkan Perpres ya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah
sangat support ya, cuman memang ada PR dari asosiasi dan industri untuk bersama-sama pemerintah mewujudkan apa yang dijanjikan di dalam Perpres tersebut dalam implementing regulation, yaitu keputusan menteri atau peraturan menteri. Kemudian bicara net zero emission, target yang sangat luar biasa ambisinya, apalagi bicara phasing out batu bara di tahun 2035 atau earlier. Dan kita tahu bahwa batu bara itu sebagai base load dengan mudahnya mengenerate 1000-2000 megawatt, sementara panas bumi itu tidak mungkin bisa, atau renewable tidak mungkin bisa menggantikan peran batu bara. Yang ada bisa mengurangi peran batu bara karena kita sudah punya yang namanya energy mix. Jadi energi itu saling berkomplementari, tidak ada yang dihilangkan dan tidak ada yang diistimewakan, semua akan sama demi bisa menunjang pembangunan di nasional agar energi terpenuhi secara mix. Kemudian G20 kita mendapatkan janji pendanaan $20 billion yang akan didisburse dalam 5 tahun ke depan. Kita tahu kalau sekretariat sudah terestablish di bawah Kementerian SDM, cuman yang saya tahu sekjennya belum ada Pak ya? Belum ya, kita berharap nanti di acara IGC sekjennya ada, sudah kita undang untuk memberikan apa rencana program mereka, bagaimana money ini akan channel untuk mendukung bukan hanya energy transition itu, tapi juga bagaimana provide pendanaan untuk mensupport development daripada panas bumi terutama. Tadi sudah dijelaskan Pak Haris mengenai tender 2 geothermal, ya pemenangnya ini adalah PGE, ya, dan mudah-mudahan PGE komit menjalankan ya Pak Julfi ya. Saya percaya kalau Pak Julfi pasti menjalankan, karena dia mimpi aja lagi eksplorasi, jadi pasti dijalankan. Kemudian government de-risking drilling program, terima kasih juga buat pemerintah. Cuman kalau boleh saya usul Pak, ini harusnya menjadi complementary. Jadi untuk daerah-daerah yang kurang peminatnya bisa dilakukan itu, tapi kalau daerah-daerah yang banyak peminatnya biar swasta yang ambil risiko Pak. Selama risk and reward trade-off-nya ada Pak. Oke, go ahead. Ya ini tantangannya, kenapa kita dari segitu banyak 23 hanya baru 10%. Karena kita tahu panas bumi resiko tinggi investasi, tapi ini lebih baik daripada oil and gas. Kita chance of suksesnya 50%, jadi 10% kita bor, 10 sumur kita bor, 5 berhasil, 5 gagal. Kemudian uang besar di depan, karena kalau kita bicara panas bumi, lokasinya nggak ada di tengah kota, lokasinya tidak ada di dekat jalan besar. Rata-rata lokasinya berada di pegunungan, di daerah-daerah yang belum terjamah oleh pembangunan. Sehingga keuntungannya dengan adanya panas bumi itu kita membuka akses kepada masyarakat yang belum terjamah pembangunan untuk bisa beraktivitas secara ekonomi sosial ke daerah-daerah yang sudah terbangun gitu. Dan contohnya sudah banyak yang sudah melakukan itu. Kemudian tadi saya bicara mengenai financing, World Bank sudah menawarkan suatu facility untuk mensupport kegiatan eksplorasi, karena selama ini eksplorasi dibiayai oleh kantong kita sendiri dan sponsor. World Bank sudah berinisiatif untuk melakukan itu melalui kendaraannya PT SMI. Nah ini adalah salah satu challenge yang menurut saya paling besar adalah B2B negotiation Pak, dengan single buyer. That's for me is the biggest problem. Sorry. Ya, ini adalah tantangan utama kita. Kemarin itu Bu Sri sangat jelas bilang, jadi bahwa energi terbarukan ini semua bermuara ke satu pihak, dan pihak itu satu-satunya yang bisa to make it or to break it. Jadi dalam hal ini adalah campur tangan pemerintah atau intervensi pemerintah atau kehadiran pemerintah adalah keharusan Pak. Karena memang PLN itu didesain sebagai kendaraan pemerintah untuk melistriki masyarakat Indonesia 100% dengan harga terjangkau. That's for sure. Nah, saat ini memang ada keputusan politik yang tidak membolehkan harga naik dengan otomatis gitu. Sehingga harga ini harus dikontrol pemerintah, dan ini sangat mempengaruhi kemampuan PLN untuk membeli, karena PLN tidak bisa menjual listriknya berdasarkan keekonomian, sementara kita semua pengembang menjual harga listrik berdasarkan keekonomian. Nah, selisih ini yang kita berharap, kita inginkan pemerintah untuk hadir, bisa melalui subsidi, bisa melalui insentif dan lain sebagainya, agar sama-sama senang, PLN bisa afford harga listrik tersebut dengan bantuan pemerintah, dan kita juga bisa menjual harga listriknya sesuai dengan keekonomian proyek. Karena sebagai pengembang tentu saja kita mempunyai expected return yang kita compare dengan proyek-proyek kita yang lain gitu, sehingga ada thresholdnya yang harus kita kejar. Regulated industry ini juga the beauty of doing business di geothermal adalah tarif dipersetujui oleh Menteri SDM, kemudian
Untuk yang kalau kita butuh fiskal segala macam mesti approval Menteri Keuangan, subsidi segala macam, kemudian PLN harus disetujui oleh Menteri BUMN, kemudian kalau kita lokasinya ada di kehutanan kita harus minta izin dengan Menteri Kehutanan, kalau kemudian ada di pertanian kita Menteri Dalam Negeri, dan jadi kita deal dengan so many birokrasi chain. Jadi itu yang harus bisa kita siasati semua agar project ini tidak terimpact dengan prolong delay karena masalah regulated industry ini. Kemudian acquisition and community relation ini juga salah satu big challenge. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke panas bumi, kalau nanti sudah punya prospek, sudah melakukan kegiatan, banyak demonstrasi, nggak usah heran. Tidak ada proyek di Indonesia yang sepi dari demonstrasi. Pasti di demo. Cuman bagaimana kita menghandle ini semua gitu. Jadi ya nomor satu ada sosialisasi, itu ada alat yang tidak bisa kita lepaskan. Sosialisasi yang sifatnya exhaustive. Jadi terus sosialisasi door to door sampai ya nggak ada kata capek lah. Nah kemudian tentu saja ada strategi seperti ya merangkul kepala orang-orang yang dihormati dan segala macam lah. Nanti makanya datang ke acara IGCE untuk tahu ini lebih detail ya. Karena waktunya di sini terbatas, Pak Riza cuma kasih 10 menit. Oke, ini sekarang terakhir yang next way forward-nya adalah tadi saya sudah bilang mengenai government intervention. Ya karena memang kunci daripada keberhasilan ini adalah campur tangan dari pemerintah, adalah kehadiran pemerintah untuk berpihak kepada pengembangan panas bumi, tidak kepada pengembang, tidak kepada pembeli, tapi kepada yang terbaik untuk pengembangan energi panas bumi untuk sustainability dan emission reduction ke depannya. Tadi Pak Julfi sudah bicara mengenai teknologi breakthrough, ya tujuannya tentu saja untuk mengurangi cost, yang membuat cost menjadi efisien, lebih murah. Ya karena kalau deal dengan ini adalah very sensitif terhadap kapasitas panas bumi, kita hanya deal dengan tiga variabel. Satu adalah OPEX semua orang sudah tahu, semua sudah punya. CAPEX kita juga sudah tahu harganya ada di market. Nah satu hal yang terus tidak pernah bisa dapat sepakat adalah berapa besarnya investment rate of return yang fair dengan risiko seperti ini. Nah ini sebetulnya bisa saja nanti kita API bersama-sama pemerintah untuk melakukan studi ini, mungkin ada konsultan, mungkin konsultan, I don't know, yang bisa memberikan advice untuk risiko seperti ini tuh berapa sih fairnya untuk investment rate of return ya. Oke, yang terakhir yang paling penting adalah open access. Selama ini kan kita hanya deal dengan satu buyer, sementara tadi sudah disinggung oleh Pak Haris bahwa kalau nggak salah tahun 2030 itu European Union itu sudah menerapkan pembelian dengan produk-produk yang mempergunakan energi bersih. Nah sehingga sekarang ini banyak buyers yang bersedia untuk membeli harga lebih sesuai dengan ketentuan pengembang, cuman memang peraturan undang-undang kita belum membolehkan. Nah kita berharap itu bisa menjadikan suatu alternatif bagi adanya buyer yang bersedia membeli harga sesuai dengan ketentuan proyek, sehingga ini saya yakin akan bisa berkembang dengan cepat ke depannya. Nah last slide adalah economics project Pak. Jadi apapun kendalanya, kalau harganya sesuai pasti jalan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priandaru, saya nggak akan mensamarikan banyak sekali unek-uneknya ya. Jadi kita mungkin langsung aja ke next speaker, Mr. Marco, please. Thank you very much. So I will speak in English. My Bahasa is actually very poor. So I've been in Indonesia for a long time, but still Bahasa is an obstacle. So if you can switch to the first slide, this is the last slide, but this one is the most important. So one of the reflections on this panel, and I have a privilege to be the last one, is that there is a lot of passion about geothermal. And this is not a coincidence, because geothermal is actually the one technology or one of the only technologies which is completely green and which is dispatchable, so which is basically 24/7. So it has a great role, or it should have a great role in the decarbonization. And geothermal is actually living through its renaissance all throughout the world. So I'm dealing with geothermal for many years, even before decarbonization was the primary topic. And even then, geothermal was interesting, but there was also always a problem with the returns. And then when we started talking about decarbonization, when we started talking about the carbon credits, basically geothermal became again interesting.
one of the main challenges with geothermal when we talk about global geothermal is the scalability. So although we will find geothermal in many places in the world, geothermal is actually quite limited, and it's limited to the Ring of Fire. We are blessed because we are actually on this Ring of Fire. We are blessed at least when it comes to geothermal because we are on this Ring of Fire. And we will have some of the hotspots for the geothermal, for the high enthalpy geothermal, like for example here in Indonesia, which has the largest potential or reserves for geothermal in Asia and in the world after US, and in the Philippines as well. So if we move to the next slide. So I will show some numbers, and I'm certain that people will disagree with me. Some might agree, and these are what are the returns, what is the EBIT margin. So we technically can say that geothermal is a good business. However, these numbers don't include something which is quite important, and these are the investments, especially failed investments, because we know that geothermal is a weird marriage between oil and gas and power, and oil and gas itself has much higher returns than power, but it also has much higher risk because you have a lot of failed drilling. So you have actually a lot of not recoverable capex. And this is one of the problems. So once you have a well which is fully in production, once you have the steam which is coming up, then you have good numbers. But basically, in order to come to these numbers, you actually need quite a bit of competencies. Pacholfi mentioned PGE and many, many years of experience in PGE. You need to have good teams, but you also need to have a technology as well. That's why we first need to focus on how basically to de-risk the development of geothermal, and then of course how to reduce the OPEX in everyday operations. So if we move to the next slide, and if we speak a little bit more about Indonesia, and if we focus more on the Indonesia itself. So Indonesia is the country which will definitely have, and while we are waiting for the slide to move, is definitely the country which is expected to have quite a big development of geothermal. So here we see some of the projections. So this is concretely from the Ministry of Energy from the roadmap in 2020. And here we see a huge jump. So basically this jump is great because we see more and more of the role of geothermal in the decarbonization. But in order for this jump to happen, we will need a lot of investments. So we will need not only PGE's 1 gigawatt, we will need much more than that. And in order for this to happen, we will also need all the mechanisms that we can in order to attract the investors. And here we again come to the risk. So once we deal with the risk, the returns are also going to be here. So one of the things that are interesting is how basically to increase these returns in order to attract the investors. And if we move to the next slide, here we are talking, and Pacholfi also mentioned that we are talking actually how to extract more value out of this 1 megawatt. In Southeast Asia, we are talking about high enthalpy geothermal. So basically about geothermal, which is quite geared towards the production of electricity. However, what we basically forget sometimes is that we can actually reuse the brine which is going through the turbine. So basically, which is used for the power production, and we can reduce it in order to extract either heat, or maybe in the second stage even more power, or maybe we can extract even some of the minerals out of this brine. And that's why we talk about the next generation geothermal, and basically which leads to the maximum utilization of resources through this so-called multi-service geothermal. So basically this is nothing else but how to use multiple stages in order to extract the value. This is something what is outside of the Ring of Fire quite common. So for example, if you talk about Europe, you will find examples in which basically you don't have power generation, you only have steam generation, or you have the extraction of lithium, and even some of these activities are basically profitable. So here in Asia, we can definitely, if we combine it with the power generation, talk about a lot of value which can be extracted. Power generation is of course tied to the tariff. Word tariff has been mentioned many times here. So basically, one of the key questions is how we can negotiate the right tariff,
which would recognize the risk and which would also recognize the role of geothermal as well in the decarbonization and not be compared to any other, for example, conventional source in the same region and with the off-taker basically put in the same bucket with the coal or with the gas, because that one will definitely not have the same risk as the geothermal, not the same role. If we move to the next slide, some of the challenges that investor also face is the technology. So there is a huge technology development. Some people think that geothermal is a stable business in which the technology is not developing. But we all know here that basically technology is the one which will actually reduce the cost. From the ultra deep drilling, plasma drilling, basically different ways of generation and different technologies of generation. We can talk about this for many, many hours and happy to touch some of these points. Apart from the technology, if we move to the next slide, which is probably the most important one, is what are these policy enablers? And these policy enablers are actually going throughout the whole value chain. We talked about de-risking of the drilling, which is more in the exploration part. So basically, different R&D enablers, which will be related to the development of the technology, different capital subsidies, which are actually related to the mitigation of the risk or the capital recovery in case of the failed drilling, failed exploration drilling. Because many investors are not going to invest in geothermal because first of all, you need 8 to 10 years to basically come to the megawatt, and then you have a lot of hoops to jump over in the first couple of years just with the exploration drilling. Then in the development itself, we can talk about the fiscal incentives and the non-fiscal enablers. Fiscal incentives can be in the area of the tax exemptions or some other tweaks of the regulatory obligations, or the non-fiscal enablers, which will be in the area of the acceleration, for example, getting the faster permits. And some of these, so in the discussion before, we actually talked about years which take in order to just negotiate maybe the offtake tariff. And then in the commercialization, of course, the tariff itself, so price-based instruments, and then the quality-based instruments. So how basically to recognize the role of the geothermal as a green source for the decarbonization itself. I will just mention one example of Iceland, which is a very tiny country compared to Indonesia, however very successful in the geothermal, which has a fund which is government funded and which is actually related to the de-risking of the development of geothermal and attracting of the investors. It's about 50 million USD, the fund itself, so not a lot, but in a way it's a very positive signal to the investors in Iceland for the development of geothermal. So let me pause here. I think I was on time and very happy to answer any questions. Thank you very much, Mr. Marco. Give applause please for the distinguished speakers. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. 3 pertanyaan pertama, silakan. Dan ditujukan ke siapa pertanyaannya? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan ini ke Pak Haris ya. Jadi tadi Pak Priyandaru di akhir sesi, apalagi di paling terakhir tadi terkait dengan open access tadi Pak ya. Jadi saya memang menganalogikan produk listrik ini sama seperti kayak fast moving, FMCG gitu Pak ya. Yang dia kadang-kadang ada segmen tertentu yang hanya bisa dicapai oleh middle up gitu. Nah, sehingga sebenarnya mungkin kalau tadi Pak Pri hanya menyampaikan concern-nya to forward. Nah sekarang saya langsung bertanya ke Pak Haris, kalau misalnya kemudian open access-nya itu hanya untuk beberapa konsumen yang memang dia tidak memerlukan subsidi begitu Pak. Jadi apakah kemudian ini ada istilahnya pemerintah seperti apa kalau melihat hal-hal yang tidak menggunakan subsidi, tetapi memang itu bisa dibuka ke market gitu Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Maksudnya nggak lewat PLN gitu ya? Pak, dengan Pak siapa? Maksudnya nggak lewat PLN gitu penjualannya langsung ke konsumen? Betul Pak. Silakan Pak Haris. Ya mohon maaf, tadi Pak siapa Pak? Mohon maaf Pak. Pak Edi. Ya.
Jadi kalau sekarang kan sistem tarif kita sudah ditetapkan melalui satu peraturan, di mana di situ sudah dikategorikan mana yang kira-kira kelas yang dapat subsidi berapa dan juga yang subsidinya lebih sedikit lagi. Ya kan ada pembatasan-pembatasan 450 PA, 900 PA dan seterusnya sampai kepada di atas 2,2 kVA. Nah itu kalau kita mengaitkan dengan sumber energinya dalam hal ini geothermal, tentu tidak bisa dilihat direct linknya ke sana. Tetapi subsidi yang disiapkan oleh pemerintah itu adalah dibuat secara keseluruhan, jadi dilihat secara total. Namun kalau yang Bapak maksudkan misalnya tadi Pak Risa juga sudah menyampaikan apakah ini yang dimaksud umpama kalau kita bisa menjual langsung kepada konsumen. Nah kalau yang saat ini ada, kalau itu pertanyaannya, kalau yang saat ini ada regulasi yang ada itu belum memberikan fleksibilitas yang cukup untuk bisa melakukan itu. Boleh satu entitas penyedia energi menjual listrik kepada pelanggan, tidak harus ke PLN dulu baru ke pelanggan, tetapi mereka harus mempunyai wilayah usaha sendiri. Dan wilayah usaha sendiri ini yang saat ini ada di Indonesia itu baru sekitar 53 kalau nggak salah. Termasuk PLN salah satunya ada di situ. Akan ada Bapak bisa menjual listrik langsung kepada consumer dengan harga yang tentu juga harus melalui mekanisme persetujuan. Karena kalau di undang-undang yang ada kita saat ini, kalau kita menjual produk kepada produk-produk listrik kepada konsumen, maka harganya ditetapkan, harganya harus mendapatkan persetujuan. Nah, pernah ada wacana Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan yang namanya power wheeling di dalam rancangan undang-undang energi baru, energi terbarukan yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. Untuk diketahui 2 hari yang lalu kami masih membahas mengenai draft itu sampai jam 10 malam. Nah mungkin nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lagi. Seperti juga yang disampaikan Pak Sugeng kemarin. Nah dalam konsep itu penyedia energi diperkenankan untuk bisa menjual listriknya langsung kepada demand-nya. Apakah mereka harus membuat jaringan sendiri? Enggak harus. Boleh sih. Tetapi kalau mau menjual listrik ada konsep yang power wheeling di mana kita bisa melewatkan listrik yang kita jual kepada jaringan yang ada, jaringan PLN dalam hal ini transmisi distribusi PLN untuk sampai kepada konsumen dengan fee atau ada namanya toll fee yang akan dibayar kepada PLN sebagai jasa dari pemanfaatan jaringannya. Namun Bapak Ibu sekalian, karena isu ini belum bisa goal di dalam rancangan undang-undang EBET atau EBET yang mungkin nanti di dalam diskusi-diskusi berikutnya barangkali nanti masih, karena ini belum final, belum selesai pembahasan secara tuntas, jadi kelihatannya juga ada juga yang menginginkan seperti itu. Demikian Pak. Terima kasih Pak Aris. Silakan berikutnya ya, Pak Bagus. Nanti kedua Pak Novi ya. Sabar Pak Novi baru datang mau langsung nanya. Ya silakan Pak. Pak Bagus dulu Pak, silakan. Lu nanya di kantor aja sama dia. Saya sebagai API Pak. Izin Pak Julfi, saya posisi sebagai API dulu Pak ya. Izin Pak Ketua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diskusi yang cukup menarik Pak Moderator Pak Riza. Bahwa terkait tadi menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Edi ya, sebenarnya mungkin ada ambiguity, izin Pak Haris pertanyaannya mungkin ke Pak Haris dulu, terkait tentang mekanisme atau implementasi dari subsidi itu pun atau dengan, karena di Perpres itu bahasanya adalah kompensasi Pak. Kompensasi di mana diatur kalau apabila harga melebihi dari HPT, maka pemerintah dapat memberikan kompensasi. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan rekan-rekan bagaimana implementasi antara subsidi maupun kompensasi. Karena ini coba pernah kita tanyakan masih juga sedikit debatable. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua menyambung juga tadi terkait tentang WILUS atau wilayah usaha Pak. Kita ketahui Pak memang betul di ke depan ini ada kebutuhan green label untuk di setiap produk ya dari kebutuhan dunia itu. Makanya kita mengenal namanya RE100 atau Renewable Energy 100 yaitu kayak seperti asosiasi yang tergabung dari perusahaan atau institusi terkenal di dunia itu sudah berkomit di 2030 untuk menggunakan renewable energy.
Nah itulah yang bisa menjadi market mungkin yang disampaikan Pak Ketua sebagai sebenarnya target market atau end user yang membutuhkan. Namun demikian karena tadi disampaikan power wheeling atau kalau diregulasi penggunaan jaringan bersama Pak ya, itu belum secara regulasi sebenarnya sudah terbuka Pak, namun untuk implementasinya belum. Nah itu bagaimana merealisasikan itu karena memang apabila itu terbuka ada kesempatan kita bisa langsung ke end user ataupun juga terkait kebutuhan yang green hydrogen. Ya Pak ya, seperti itu. Nah di sini menariknya adalah misalkan kita harus memiliki Wilus terlebih dahulu, sempat diskusi dengan Pak Muksin ya di World Bank, kita coba karena pengembang geothermal tidak mungkin misalkan harus mendapatkan Wilus terlebih dahulu, karena harus memaintain, mencari tenan-tenan yang menarik. Nah ini yang paling sulit apabila penggunaan jaringan bersama atau power wheeling belum dibuka, berarti kita harus membuka kawasan industri hijau berada di remote area, mendekati power plant. Nah itu akan menjadi konsiderasi bagi tenan yang akan menyewa, pasti transportation Pak. Pasti dia akan kebutuhannya untuk ekspor, pasti dia harus dari gunung menuju pelabuhan Pak. Nah itu akan sulit Pak untuk diizin ya Pak ya, kalau apabila tadi penggunaan jaringan bersama belum tercapai. Mungkin itu pertanyaan kedua, bagaimana solusi ini, apakah harus ada BUMN khusus yang menangani kawasan industri hijau jadi kita bisa masuk. And the last question Pak, nomor 3, to Pak Marco probably. So what is the value or number of return on reasonable economic investment for geothermal taking into account the risk like the Pak Ketua expected? Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Bagus. Saya izin pertanyaan dari Pak Novi dulu ya, baru langsung dijawab ya. Pak Novi, silakan Pak Novi. Terima kasih Pak Riza. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Saya lihat peminatnya banyak sampai kita berdiri pun dari awal tadi kita mendengarkan. Berarti geothermal menjadi interesting bagi kita semua di Indonesia. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Haris dan Pak Pri. Jadi langsung aja Pak, tadi terkait program government drilling dan konsep untuk cost recovery, apakah seperti cost recovery di oil and gas itu akan menjadi salah satu breakthrough terhadap perbaikan keekonomian geothermal. Seperti kita ketahui tadi salah satu tantangannya adalah mengenai tarif. Kemudian yang kedua terkait dengan tax yang kita sudah menerima beberapa subsidi ya, seperti tax holiday dan sebagainya. Namun kelihatannya tidak belum juga memperbaiki dari keekonomian. Dan kemarin ada wacana apabila selama kegiatan eksplorasi barangkali tax itu bisa dibebaskan kepada para pengembang geothermal. Nah yang kedua saya tujukan kepada Pak Julfi khususnya karena terkait rencana pengembangan PGE untuk mencapai 1 gigawatt dalam waktu 2 tahun. Dengan kondisi seperti ini kira-kira strategi apa yang akan diterapkan untuk menambah kurang lebih 400 megawatt. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Novi. Saya mulai dari Pak Haris dulu, nanti kemudian langsung ke Pak Julfi, Pak Priandor, dan Pak Marco ya. Ya Pak Bagus, ini pertanyaannya banyak sebenarnya ini ya. Iya, iya. Nanti kita tambahin nanti kalau Doni ketemu di luar aja ya. Ya, nah betul-betul. Ya, masih yang terkait dengan penerapan renewable energi untuk yang konsumen yang kaitannya misalnya dengan Wilus tadi. Sebagaimana yang saya sampaikan, satu, kita belum bisa menerapkan secara leluasa mengenai itu karena regulasi yang mengatur memang diperkenankan ada, tetapi regulasi itu juga ada yang membatasi bahwa ini masih di undang-undang ketenaga listrikan yang ada, tidak diperkenankan satu konsumen, tidak diperkenankan ada 2 utility yang menjual listrik di wilayah usahanya orang lain. Nah, ini yang coba dulu diselesaikan melalui ada konsep wilayah usahanya itu dalam bentuk titik, 1 titik saja. Misalnya dari Kamojang ada power plant, ada geothermal mau dikirim ke Tangerang misalnya. Dari geothermal yang ada di Kamojang itu, ini bukan pembangkit yang sudah ada, tetapi harus dibuat yang baru, kemudian didedikasi untuk dikirim listriknya ke hanya untuk 1 konsumen di sana. Tidak boleh dijual beli lagi.
itu konsep yang dibangun untuk mengakomodir perluasan pasar penyediaan tenaga listrik kepada konsumen, khususnya konsumen-konsumen yang memang membutuhkan listrik yang green. Tetapi ada konsep yang lain juga Pak, ini mungkin tambahan saja. Ada juga yang memikirkan kalau listriknya itu dikirim dalam bentuk storage, tersimpan di dalam baterai. Ini ada nih yang mengonsepkan juga begini nih, bikin power plant geothermal, listriknya disimpan di baterai, baterainya didistribusikan kepada industri-industri yang membutuhkan 100% renewable. Nah ini nanti ini belum ada di regulasi ini, tetapi di undang-undang, rancangan undang-undang energi baru, energi terbarukan, ditambahkan satu paragraf yang kaitannya dengan penyimpanan. Karena selama ini yang ada itu hanya penyediaan pemanfaatan. Di tengahnya penyimpanan belum ada. Jadi itu dicoba untuk dibuatkan mengenai hal itu. Yang kedua, apalagi Pak ya, tadi banyak nih. Oke. Yang tadi kan yang kaitannya, ya kaitannya dengan subsidi ini ya. Kalau yang dengan subsidi ini kita memang mencoba untuk meminimalisir risk dan cost dari geothermal. Kalau kita mau, kalau misalnya yang disampaikan Pak Priyandaru tadi kan mengenai keekonomian. Kalau kita lihat dari harga yang ada di dalam peraturan presiden sudah tertentu seperti itu dan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan harga setiap tahun dari Perpres nanti yang ditetapkan di dalam peraturan Menteri ESDM. Ada peluang untuk naik, ada peluang untuk turun, tapi juga ada peluang untuk tetap. Nah, kalau diharapkan naik, berarti pemerintah nggak perlu ngapa-ngapain lagi nih dari sisi kebijakannya, harganya aja dinaikin, kira-kira begitu ya. Tetapi yang ingin kita lakukan adalah selain opsi itu, juga opsi menurunkan cost-nya. Untuk itulah program government drilling yang sekarang ini kita coba lakukan di luar dari insentif-insentif yang lainnya, itu dicoba untuk ditingkatkan. Kita sudah belajar dalam dua implementasi government drilling yang sudah kami lakukan, satu di Nage, satu di Cisolok, dan itu menjadi pembelajaran berharga buat kami. Ada masalah terkait dengan mekanisme drilling yang slim hole, yang juga ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Yang kedua, ada constraint waktu yang harus kita juga pikirkan, karena ini kan proyek pemerintah menggunakan budget APBN yang waktunya juga terbatas. Apa yang kami lakukan kemarin itu adalah 1 tahun mengurus mulai dari perizinan, karena ini meskipun pemerintah melakukan tetap perizinannya juga harus comply. Perizinan, pengadaan sampai kepada pembukaan infrastruktur jalan, well pad, itu bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun. Tetapi selesainya nggak bisa 1 tahun ternyata. Tapi mulainya sudah langsung spat in 1 tahun. Nah ini juga mungkin ya pesannya kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini juga ada yang melakukan eksplorasi dikasih waktu 5 tahun, ternyata nggak mulai-mulai juga. Padahal sebenarnya 1 tahun itu bisa dimulai. Jadi ini juga mungkin juga harus menjadi pembelajaran buat kita semua. 1 tahun bisa dilakukan meskipun nggak selesai, tapi ternyata ada yang sudah 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun nggak bisa ngebor-ngebor juga. Jadi ya tentu di sana banyak tantangan-tantangannya, tetapi saya rasa makin lama makin peluang untuk revenue-nya menjadi semakin berkurang. Gitu. Sebaiknya sih dilakukan dari awal, memaksimalkan waktu yang diberikan. Karena panas bumi itu waktunya terbatas, hanya 37 tahun. Jadi makin lama baru dimulai, peluang untuk mendapatkan benefit maksimal itu juga semakin berkurang. Apalagi ya, saya lupa.
Oh iya Pak Priandaro yang jawab sisanya. Yang Pak Novi yang kaitannya dengan, oh itu udah ya? Oh yang government drilling, oh ya saya tambahkan lagi satu government drilling. Government drilling belajar dari pengalaman tadi yang pakai slim hole. Ke depan ini kita udah mencoba untuk masuk kepada yang standar hole. Untuk di 2024 karena sekarang ini sudah kita terlanjur melaksanakan, menganggarkan untuk penyiapan infrastrukturnya untuk slim hole, 2024 rencananya masih pakai slim hole, tapi tidak lagi full coring untuk bisa mengurangi potensi gagalnya. Di 2025, ini 2024 nanti ada penyiapan infrastruktur lagi, tapi infrastruktur sudah untuk yang standar hole. Kita punya lokasi yang cukup banyak untuk bisa dilakukan itu, dan kedepannya sudah menggunakan standar hole, penganggarannya bisa menggunakan dana PNBP yang dari mineral batubara, ada cukup besar. Dan tentunya juga ada mekanisme yang lain yang kami harapkan juga bisa diakses melalui kegiatan yang dilakukan government drilling yang dilakukan oleh PT SMI Geodipa yang disupport dengan ada Pak Musin di sana. Mudah-mudahan itu bisa juga berjalan dengan baik, disupport oleh World Bank dengan mekanisme yang yang hampir sama, tetapi ada berbeda karena dari sumber pembiayaannya juga agak berbeda. Kami berharap Pak Musin, kalau ini kan kami juga melihat bahwa ada kendala-kendala masih yang di lapangan, mudah-mudahan dengan kita melakukan restrukturisasi itu bisa diperbaiki. Termasuk juga untuk pembiayaan di level eksplorasi bagi pengembang. Ya berharap juga PT SMI yang kemarin juga selalu disebut oleh Ibu Sri Mulyani, special vehicle untuk menuju kepada energi transisi. Mudah-mudahan juga bisa berbenah, menyesuaikan dengan kondisi pasar Indonesia, sehingga apa yang ditawarkan match dengan apa yang dibutuhkan. Terkait dengan Pak Novi, terkait dengan cost recovery untuk panas bumi, ini memang masih menjadi hal yang kami juga diskusikan di internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Karena kalau itu mau diterapkan, mungkin regulasi Undang-Undang 21 2014, PP 7 tahun 2017 harus juga disesuaikan. Demikian Pak, kasih. Pak Julfi minta tambahannya Pak. Ya mungkin quick aja, saya tadi plan kita untuk 1 gigawatt dalam 2 tahun Pak Novi. Jadi dari quick win program kita semua sudah ada di server Steam-nya. Dari cogeneration 210 megawatt, dari 110 megawatt juga ada Steam atau wellhead. Dan satu lagi juga dari project yang sudah EPC 55 megawatt, jadi sekitar 400 megawatt. Cuman inti dari diskusi saya pagi ini tentunya sekali lagi sama-sama kita melihat teknologi power plant di mana semua harus melihat cheaper teknologi, faster teknologi, dan more flexible teknologi, dan juga di well, di mana kita bisa mempompa permeability-nya supaya flow-nya bisa naik, supaya semua membuat megawatt per US dollar itu lebih baik. Mungkin itu. Pak Priandaru. Saya jawab yang Novi aja tadi ya, tapi kalau ada talk show gini Pak Haris itu paling senang saya, karena pertanyaan ke dia semua. Itu menunjukkan bahwa teman-teman itu mengharap kehadiran pemerintah melalui regulasi yang berpihak kepada pengembangan panas bumi Pak. Jadi kita menunggu terus Pak. Terima kasih. Tadi saya jawab saja sedikit karena Pak Haris sudah panjang lebar dan saya tidak mau menghabiskan waktu banyak mengenai cost recovery. Saya tidak akan bicara mengenai iya atau tidak, tapi gini aja. Cost recovery di oil and gas itu baru terjadi apabila ada discovery secara komersial dan dibayar balik melalui in kind. Ya, nama entitlement. Nah, baru equity to be paid setelah itu. Nah, sekarang kalau di panas bumi entitlement itu apa gitu? Palingan cuma tax. Tax kita semua minta tax kalau bisa di exempt, di free. Ya kan insentif. Terus kemudian kita bicara baik PNBP kan nggak mungkin karena itu KPI-nya SDM. Terus kemudian apalagi? Jadi semua komponen-komponen fiskal komponen-komponen yang ada di entitlement di dalam
kita itu ya masih berupa fiskal yang tidak mungkin, ya paling royalti sama production bonus, tapi kan tidak mungkin kalau itu dijadikan alat untuk membayar balik cost recovery kita gitu. Jadi tadi Pak Haris bilang banyak yang mesti dikerjakan, bukan hanya regulasi tapi juga prinsip daripada bagaimana cost recovery. Kalau kita berharap cost recovery dibayar cash, kayaknya saya tidak ngebayang ya dari mana, daripada bayar cash untuk cost recovery kan bayar cashnya dipakai untuk subsidi aja. Lebih gampang mekanismenya, tidak perlu merubah macam-macam. Jadi itu saja dari saya. Jadi kalau bicara cost recovery di geothermal, menurut saya itu dengan konsep peraturan, konsep yang ada sekarang itu nggak tepat diterapkan. Kecuali nanti ada perubahan secara signifikan bukan hanya aturan, tapi dari prinsip bagaimana kita bisa men-split 70-30 apa 5-15 terhadap uap yang kita hasilkan, atau apapun namanya itu gitu. Jadi panjang lah cerita saya. Kalau saya lebih suka pendekatannya tadi mengenai harga listrik yang economics ya, yang sesuai dengan keekonomian proyek. Terus kemudian tadi sudah bicara mengenai turunan-turunan dari itu, ada lithium, ada amonia, ada green hydrogen segala macam. Tapi itu semua akan terjadi apabila listrik ini sudah mengalir. Jadi itu bagus in the future, tapi kita seharusnya konsentrasi bagaimana kita membuat harga jual listrik dari pengembang ini bisa affordable untuk PLN. Itu saja dulu, kemudian baru kita bicara mengenai side product setelah itu. Terima kasih. Izin Pak, sebentar Pak. Jadi mau nambahkan saja ini, karena supaya ini kan kalau kita hanya fokus kepada harganya sekarang ini, ya oke lah, seperti itu yang ada diatur di dalam regulasi. Bagaimana mengurangi cost-nya, bagaimana mengurangi risk-nya. Nah salah satu yang sekarang ini juga yang kita lagi komunikasikan dengan Kementerian Keuangan adalah bagaimana mengurangi biaya pajak tubuh buminya yang cukup besar itu pada tahap eksploitasi. Saat ini eksplorasi, kalau masih eksplorasi free ya memang karena belum dapat income di situ. Tapi di dalam tahap eksploitasi itu juga sekarang ini dicoba untuk dilakukan upaya untuk agar itu bisa juga dibebaskan. Yang kedua, ada wacana untuk, bukan wacana ya, ini juga sudah dibicarakan dengan Kementerian PU dan ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri juga, adalah infrastruktur jalan untuk mendukung energi khususnya untuk geothermal ini. Wacananya adalah disiapkan oleh pemerintah. Tapi ini masih di dalam proses penyusunan, proses penggodokan di dalam regulasi yang nanti bisa dilakukan. Karena kita tahu bahwa ada mungkin yang 1 kilo, 2 kilo dari jalan akses harus dibuat, tapi ada juga yang puluhan kilometer yang harus dibikin. Nah kira-kira itulah yang dicoba untuk dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka mengurangi risk dari proyek panas bumi. Terima kasih. Okay, last but not least, please Pak Marco, especially for the question from Pak Agus ya, Pak Bagus ya. So what is the reasonable or the fair rate of investment? I think ROI not only from the perspective of PLN as a buyer or us as a customer, but also what is the fair ROI indication for the IPP, for the developer, for the investor. Please, Pak Marco. Pak Bagus was always asking good questions. So this is not $1 million, this is $1 billion question. So definitely it's a double digit. I would be looking for 15% plus IRR on the project level. It's not only the risk, it's also time to money. Because when we speak to the investors, they actually compare geothermal to the renewables, so to solar and wind plus the battery. And then they say, okay, time to money in the solar and wind plus the battery is a year or 2 years. You buy the equipment, you secure the land, you sell the electricity. So it's much easier, it's much simpler than the geothermal. So in geothermal there is so many complications, and we mentioned many of them here. But for the investors who don't know anything about the technology, you can imagine how this sounds like. However, investors also recognize that geothermal has a huge growth potential. And that's why many of the geothermal companies which were mentioned on the slide actually have the investors. So for example, PGE did a very successful IPO as well, as you know. So basically investors recognize the growth potential and actually value the capabilities of the companies, of the developers. They will never go, or very rarely go directly into the investment without the developer in between. So if you have the IRRs which are double digit, close to 20%, 20% plus would be maybe an overestimation, it would be ideal. That would be fantastic. This depends also on the tariff quite a bit, which you can achieve, especially if you have a direct PPA, and if you have,
For example, it's very popular to have a green data center which is tied to the geothermal. So if your operator if your off-taker is willing to pay a lot, and if the country supports the direct PPA, then you have a big return. But if you're selling it to the grid for the tariff which is limited by the other power plants like gas and coal, that's then becoming a problem in terms of the return. Thank you. Thank you very much. So that's we'll conclude our session today. Before we end the session, please allow me to little bit summarize the discussion point today. Jadi pada pagi ini sudah dijelaskan oleh Pak Haris bahwa pemerintah memberikan dukungan yang sangat besar bagi pengembangan panas bumi di Indonesia dari sisi tax incentive, penghapusan atau pengurangan pajak ke tubuh bumi, import duty facility, dan tentunya pemerintah bekerja sama dengan stakeholder senantiasa melakukan review terhadap effectiveness dari regulasi yang sudah diberikan kepada pengembangan panas bumi di Indonesia. Dan juga Pak Julfi menyampaikan selain dari aspek regulasi dari pemerintah, PGE juga saat ini fokus dalam hal pengembangan teknologi untuk bisa mencapai target 2 gigawatt dalam waktu atau 1 gigawatt dalam waktu 2 tahun dengan cara merevitalisasi sumur-sumur atau resource yang saat ini stranded, kemudian memanfaatkan teknologi power plant untuk bisa me-utilize stranded steam maupun brine yang belum termanfaatkan pada sumur-sumur yang idle, pemanfaatan teknologi dari sisi subsurface seperti pemanfaatan ESP, dan tentunya ini butuh kerjasama juga, nggak bisa dilakukan PGE sendiri, tapi kerjasama dengan teknologi providers. Dan Pak Priyandaru tadi juga sudah menyampaikan beberapa alternatif solusi untuk meningkatkan minat investor dalam pengembangan geothermal Indonesia. Dan kalau mau lebih tahu lebih detail, silakan datang ke acara IIGCE di tanggal 20 September 2023. Nah, sebelum itu ada juga turnamen golfnya Pak, tanggal 17 dan sebulan saya ketuanya juga Pak. Dan terima kasih juga Pak Marco for your insight on how to define the affordable ROI for both, ya, not only from the IPP but also from the perspective of customer or NPLN. Thank you once again. Big applause to our speakers. Okay, there will be a certificate given by the METI, ya. Pak Eka Satria sebagai